Malam ini saya tidak ingin hanya bicara tentang saya, tapi saya coba menangkap hati Tuhan buat kita semua, khususnya saudara-saudara. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa, kami datang kepadamu dan kiranya Engkau sendiri yang berbicara karena firman-Mu itu hidup, firman-Mu itu roh dan kehidupan. Anakku bukan siapa-siapa, hanyalah orang yang berhutang kepadamu, dan oleh kemurahan-Mu kami boleh melayani dan boleh menerima dan hidup dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan, saya ingin melengkapi, saya orang yang berhutang kepada Tuhan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan itu frustasi. Dan salah satu pergumulan saya waktu itu adalah hal yang paling penting sebetulnya adalah tentang identitas. Jadi tidak ada orang hidup di bumi ini yang dia punya kekuatan, apakah itu ikut Tuhan atau tidak. Kalau dia tidak mengalami sebuah hubungan kontak dengan kekuatan yang sifatnya spiritual. Makanya mau orang Asia maupun orang bule atau siapapun, manusia itu sadar dengan sebuah kebutuhan spirit. Karena kita ini sebenarnya makhluk roh, bukan makhluk jasmani punya roh. Kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan hidup di dalam tubuh jasmani. Nah, tinggal apakah kita ini mengandalkan kekuatan sendiri atau kita orang tersebut mengalami sebuah connect atau dia mengembangkan kekuatan spirit. Nah, anak Tuhan kita yang pertama-tama kita harus sadari adalah ketika kita menerima Injil, hakikatnya itu bukan sebuah peraturan, tapi satu kehadiran person yang kita bisa alami. Makanya kekristenan tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Makanya kita nggak bisa hanya bicara Bapa, Putra, atau Bapak saja. Allah satu, tapi dari Bapa ini keluarlah Putra dan Roh Kudus. Kebetulan saya saya terpanggil untuk mendalami Trinitas. Tapi saya tidak ingin berfilsafat di dalam ketika saya singgung Trinitas. Tapi keberadaan Trinitas Bapa, Putra, Roh Kudus itu mengerucut adalah Allah yang rindu bersekutu. Jadi bukan Allah yang sehingga menjadi sebuah yang Allah yang transenden ya, yang konsep, tapi Allah yang hadir. Ini yang membuat kita membedakan antara beragama Kristen dan menjadi orang yang dikenal atau mengenal Kristus. Karena Injil bisa dijadikan agama. Tetapi sesungguhnya Injil bukan berhenti sebuah beragama yang bersifat peraturan. Kalau kita amati dengan jujur, Yesus tidak membawa peraturan, liturgi, ritual. Nah, esensi kalau saya coba masukkan dalam doa Bapa kami, doa ini diawali dengan sebuah panggilan kepada Dia sebagai Bapa. Artinya di hidup ini harus dimulai dari penemuan sebuah hubungan. Melalui hubungan, kita menemukan diri kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, tapi bukan hubungan biasa yang Tuhan tawarkan. Hubungan perjanjian. Dan hubungan perjanjian itu memberikan kepada kita kesadaran siapa saya. Identitas. Tadi saudara Stanislaus mensyukuri sekarang saya sudah menikah. Nah, ketika orang menikah, dia dalam satu proses menemukan sebuah identitas baru. Keberadaannya dia bersama istrinya dan keluarganya. Khususnya kalau wanita secara budaya, dia istrinya saya nggak tahu namanya, tapi dia mungkin disebut Ibu Stanislaus.
Tadi ada yang orang nyapa, Ibu Bapak Hadi. Gitu. Ya, taunya Pak Hadi, tapi ibunya namanya Yuliana, tapi disebut Ibu Hadi. Jadi Ibu Hadi menemukan, Ibu Yuliana menemukan identitasnya di dalam Pak Hadi dalam pernikahan. Nah, demikian kita menemukan identitas siapa kita. Loh, apa hubungannya dengan pemenang? Ada. Karena pencobaan pertama yang mau digoyang setan kepada Adam adalah siapa Adam itu? Siapa Hawa? Kan tuh iblis berkata, bukankah Tuhan berfirman? Kalau engkau makan buah itu, engkau akan jadi seperti Allah. Padahal firman mengatakan, ketika Tuhan menjadikan manusia, dia menjadikan serupa dengan Allah. Berarti sudah. Tapi iblis berkata, engkau you have to do something. Modus yang sama ketika dalam perenungan pribadi saya. Kalau engkau anak Allah, ketika Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, jadikan batu jadi roti. Loh, Yesus tanpa membuat batu jadi roti sudah anak Allah. Kenapa identitas ini perlu kita memahami? Karena siapa? Kita menentukan kita ini jadi apa dan hak kita ini apa. Jadi yang mau digoyang sama setan itu adalah identitas. Nah, di dalam hubungan perjanjian inilah kita, dan ini saya dengan bangga mengatakan, nggak ada dewa Gusti Allah yang lain yang mengatakan pada umatnya, engkau itu anakku. 30 berapa? 98 saya dilawat Tuhan secara khusus. 98 sama ya 98 83 dan 98. Saya di jamaah pertama saya mengalami kehadiran dia sebagai Bapa. Nah, ini memberikan sense of identity. Bapa itu bukan hubungan biasa, tapi hubungan perjanjian. Katakan perjanjian. Covenant ini memberikan identitas. Jadi anak yang bungsu itu bukan hanya ditolong, tetapi dia kembali kepada status siapa dia. Nah, bagaimana dia kembali? Coba kita lihat di dalam, saya enggak nyiapkan di slide, tapi spontan aja. Ini perlu di dalam kita menghadapi kesulitan dan hal yang tidak mudah, pandemik ini. Mana ini? Bentar. King James ya. Ini di King James yang keluar ini. Lukas 15 ya. Lukas 15. Lukas 15 kalau bisa ditayangkan, tapi enggak juga enggak apa-apa. Nah, mana ini? Lukas 15. Lukas 15. Ini. Oke. Ayat 17. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, saya cek bahasa Indonesianya. Lalu menyadari keadaannya. Katanya betapa banyak orang upahan. Dia mulai mengalami kesadaran dirinya. Ini awal pemulihan. But when he came to himself. Bahasa New King James-nya. But when he came to himself. Jadi dia mulai bangun siapa dirinya. Loh, aku ini anaknya Bapak. Nah, dari situ dia bertindak. Kembali. Kan di rumah Bapak ada banyak makanan. Kok aku seperti ini? Ada yang salah. This is not my design. Aku kekurangan. Ini bukan takdirnya yang harus aku alami. Ketika dia mulai menyadari siapa dirinya. Dan hubungan siapa diri. Kita adalah anak. Dan ketika kita percaya anak, kita percaya akan cintanya. Persoalan bangsa Israel itu percaya akan perbuatannya toh. Tapi dia nggak pernah percaya hatinya Tuhan. Dia lihat mujizat ya. Tapi tiap kali lewat dia ragu lagi.
Karena dia tidak punya hati anak. Nah, bagaimana kita melewati pandemik ini? Hal yang berdasar, kita harus pegang teguh. Bukan kata orang, bukan kata kita. Kata Tuhan. Kita ini siapa? Dan itu Roh Kudus akan meneguhkan. Roma 8:15. Roh di Tuhan dan roh kita dan roh Allah bersama-sama memanggil dia Aba Bapa. Nah, ketika dia pulang disembelihkan lembu tambun setelah diampuni. Apa itu? Pemulihan perjanjian. Karena Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang yang kukasih yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban. Jadi ketika kita tahu kita anak dan kuasa perjanjiannya, kesetiaannya dia akan perjanjian. Itu yang saya sebut kita punya iman GR. Tahu iman GR? Iman GR itu apa? GR. GR itu gede rosok. Bukan sombong. Aku ini anak. Loh, anak yang khusus berkata, lu pegawainya bapakku aja. Enggak kekurangan. Lu akulah anaknya. Jadi dia pulang. Dia nggak punya iman untuk jadi anak. Dia hanya pulang menjadi pengemis yang ditolong. Atau paling maksimal jadi pegawai. Tapi Alkitab menceritakan, ini yang kalau Anda renungkan, ialah kita punya iman GR. Dia nggak hanya ditolong. Kita ini bukan seperti gembel dikasih nasi bungkus. Oh, jadi gembel yang diberkati. Tidak. Kita ini gembel yang dijadikan anak. Istilah gembel tentu saya katakan bukan secara jasmani. Saya ini gembel secara rohani, frustasi. Dan ketika Tuhan menjamah saya baru tahu saya ini anak. Saya ini bukan budak. Dewa lain menganggap manusia pengikutnya budak. Kita ini anaknya. Untuk Yahweh, Yudewahe, Allah yang kita panggil dalam Yesus. Nah, yang dia butuhkan dari kita ini apa? Iman. Iman itu seperti tangan untuk menerima sesuatu yang dia sediakan. Kita nggak bayar, tapi kita harus terbuka tangan kita. Tanpa iman kita nggak bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Dikatakan dalam Ibrani 3:19, mereka tidak masuk orang Israel yang keluar dari Mesir. Karena mereka tidak percaya. Orang bingung kan ngalami mujizat, masa nggak percaya? Mereka percaya perbuatannya. Tapi mereka nggak pernah percaya kasih setianya. Banyak orang berhenti pada percaya pada pertolongan perbuatan Tuhan. Tapi dia akan tidak punya dasar yang kuat. Pada kesulitan berikutnya. Pada keadaan yang berikutnya. Itulah Israel. Sudah lihat laut dibelah. Air nggak ada. Panik lagi. Panik lagi. Kenapa? Karena hubungan mereka. Apa yang menyebabkan? Mental budak. Mereka itu anak Tuhan, tapi trauma masa lalu. Pola pikir yang nggak pernah keluar. Mereka itu menjadikan diri mereka victim. Bahasa Inggrisnya victim. Korban kambing hitam. Karena 400 tahun dikerjain orang. Nah, kita seringkali punya pengalaman dikhianati orang, dibohongi itu orang. Dan kita membuat kita ini jadi punya mental curiga. Ya memang kita harus hati-hati. Tapi kepada Tuhan kita harus belajar percaya. Makanya jadilah anak. Jadi bukan hanya bapak, punyalah hati anak. Nah, anak itu hubungan perjanjian. Nah, pertama bagaimana kita melewati pandemik ini? Kita harus tahu siapa kita. Tuhan berkata, burung di udara itu dipelihara. Kamu tuh lebih dari burung. Nah ini. Nah, doa Bapa kami ini dimulai berbicara sebuah hubungan. Hubungan yang membawa kita menemukan identitas. Hubungan yang membawa satu koneksitas dengan sorga. Bagaimana dimensi sorga itu dihadirkan di dalam hidup kita. Memang tidak selalu nuansanya kelihatan secara fisik. Tetapi hari ini kan
kita melihat yang fisik besar itu bisa runtuh gelundung. Ini bukan saya mendoakan ya. Tapi saya merasakan mal-mal yang besar ini, waduh, stresnya kayak apa. Tapi ibu-ibu yang jualan online ini bisa ngejos. Jadi dunia online ini lebih kuat daripada yang fisik hari ini. Ini satu fenomena. Jadi sebetulnya yang tidak kelihatan lebih real dan lebih powerful. Contohnya Gojek sama taksi konvensional. Lah Gojek itu punya armada berapa? Kalau dulu Bluebird bisa sombong, kamu punya berapa? Gua punya 700. Datanglah makhluk baru namanya Grab Gojek. Ditanya berapa armadamu? Saya nggak punya armada. Lah kamu jualan apa? Sistem. Lah orang kan mulai dari yang di virtual di layar HP kita, tapi sudah duk ada gambarnya, tiba-tiba taksinya datang beneran. Jadi dari mulai yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah, alam roh ini, alam surgawi ini harus kita alami dalam pikiran dan hati kita. Melalui hubungan kita sebagai anak dan bapak. Hubungan perjanjian tadi. Nah, dari sana kita lewati hidup ini. Bukan sendirian, bersama dia. Bukan sebagai makhluk jasmani, tapi makhluk spiritual. Jadi koneksitas apa yang terjadi dalam pikiran kita, alam dimensi ini, dan hati kita, roh kita. Ini yang menentukan nanti keadaan luar. Kita nggak bilang kesulitannya bagaimana, setiap orang punya kesulitan. Nah, inilah dasar keberanian kita. Bukan karena kita berani, wah otot saya besar, bukan. Keberanian kita lahir karena kasih. Kasihnya Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Bukan kuasanya dulu, kesetiaan Tuhan. Keberaniannya Sadra, Mesah, Abednego bukan karena ditolong atau enggak dulu. Aku tahu, aku percaya Tuhanku bisa melepaskan aku dari api itu. Tapi aku nggak maksa Tuhanku nolong aku. Tapi aku tetap percaya sekalipun dia nggak nolong aku. Ini orang sudah di level imannya dia begitu. Kalau enggak gitu enggak pernah ada martir. Martir itu orang-orang yang udah percaya kebaikan Tuhan. Jadi hal yang mendasar kita harus percaya seperti tadi Pak Chandra matur suwun tadi. Hal mendasar dalam hidup kita ini adalah iman. Iman itu apa wujud iman yang paling dasar? Percaya dia baik. Makanya mengucap syukur itu sebagai ekspresi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik itu bukan selalu diukur keadaannya baik atau tidak baik. Tuhan itu baik. Sebab kalau kita gagal percaya Tuhan itu baik, runtuh fondasi kita. Orang Israel itu nggak percaya Tuhan itu baik. Dia cuma percaya kuasanya Tuhan. Lah kita ketemu orang kaya belum tentu dia baik. Dia boleh punya duit, belum tentu kita dikasih, kan begitu. Belum tentu dia tolong kita, kan begitu. Tapi kalau kita percaya, misalnya seorang anak lihat ibunya belum tentu bukan soal ibunya kaya atau enggak. Ketika dia melihat cintanya ibunya atau orang tuanya, dia percaya. Saya pernah ketemu, saya punya teman mantan narkoba yang udah kelihatan halusinasi itu, lihat semua itu kelabang. Sembuhnya dia bersama ibunya doang. Istrinya kabur, saudaranya kabur, sudah nggak ada yang mau sama dia. Ya deket-deket sama dia diminta duit terus, ya nggak nyalahkan juga. Tinggal sama ibunya yang dampingi dia. Pagi-pagi dimasakkan mie sama ibunya. Dia lihat mie itu juga seperti kelabang. Ma ini kelabang. Mamanya bilang enggak. Itu mie, nak. Loh, ini mie ya, Ma? Iya, mie. Ya, dia lihat kelabang, tapi dia percaya. Apa yang dikatakan mamanya. Dasarnya apa? Karena dia tahu mamanya cinta sama dia. Nah, itu sudah. Ini sama manusia loh. Nggak mungkin bohongi dia. Dari situ bilang, oh kalau gitu yang tak lihat ini salah ya. Dan di situ mulai melawan halusinasinya dia. Di situ permulaan dia sembuh. Dia cerita. Di situ dia mulai datang sama Tuhan dan seterusnya. Wow, saya bilang ini pelajaran yang baik. Percaya bukan yang dilihat. Percaya sama yang kelihatan. Itulah iman.
yang tidak kelihatan. We walk by faith, not by sight. Nah, dari situ kita lewati. Nah, itulah yang dikatakan Amsal 28 ayat 1. Orang Amsal 28 ayat 1. Mana ini? Amsal 28 bisa buka buku Alkitabnya sama-sama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar, tapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi ada pepatah begini. Orang pengecut itu mati berkali-kali. Orang penakut itu mati berkali-kali. Orang pemberani itu cuma mati sekali. Orang penakut itu mati berkali-kali, takut, lari dan sebagainya. Gitu ya. Tapi orang berani itu matinya cuma sekali. Tapi kita lebih daripada orang berani karena kita ini orang benar. Dibenarkan. Kita bukan hebat, tapi kita berani karena kita percaya akan kasih setia Tuhan. Nah, lalu kita lanjutkan doa Bapa Kami. Saya mengambil 3 poin yang dihadapi oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan. Dan ini luar biasa. Doa Bapa Kami adalah satu mapping bagaimana orang berjalan di atas muka bumi, melewati hidup. Adalah yang dalam hubungan itu kita mengalami intervensi dan kebadiran kerajaan surga. Ini yang membuat seperti Mazmur Daud 23:4. Sekalipun aku lewat hal yang sulit, bahkan lembah baik, aku nggak takut. Karena apa? 1, dia besertaku. Yang kedua, aku diberi kekuatan. Tongkat itu. Tongkat dan gadang. Nah, pergumulan yang Tuhan angkat dalam hidup ini adalah rezeki. Jadi Tuhan tidak mengecilkan. Dia pernah jadi manusia. Jadi Tuhan bilang mintalah. Tapi percayalah, Tuhan tidak larang tentang, Tuhan itu tidak anti uang. Alkitab itu banyak cerita tentang uang. Tuhan itu nggak larang orang kaya. Yang dilarang adalah khawatir, cinta uang, hamba uang. Bukan benci uang. Bukan. Jadi, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Bukan secukupnya. Makananku pada hari ini, jatahku, rezekiku, berkatku. Sebab inilah pergumulan kita sebagai manusia. Apalagi di tengah pandemik ini. Dan Tuhan yang pernah jadi manusia. Tuhan berkata, mintalah. Undanglah. Karena kerajaan. Tapi ketemukan di dalam dimensi kerajaan surga tadi. Yang mengagumkan buat saya ketika Tuhan di atas kayu salib. Ini kan bicara misi surgawi. Kalau ngomong pelayanan, ini pelayanan untuk program proyeknya dunia. Penyelamatan seisi dunia. Tapi lihat adegan di kayu salib. Tuhan ngomong sama Maria, Ibu Maria. Ibu atau perempuan, bahasa Inggrisnya woman. Inilah anakmu, dia tunjuk Yohanes. Nah ibunya itu kan janda. Janda dititipkan kepada muridnya. Dan dilanjutkan sejak hari itu, Maria itu nginep atau tinggal di rumahnya Yohanes. Dan janda pada zaman itu adalah orang yang lemah, tidak punya penghasilan. Saya kagum begini, Tuhan tuh ngurusi yang besar. Tapi Tuhan tuh ngurusi yang kecil. Saya katakan Tuhan tuh ngurusi apa? Duit blonjo. Duit blonjo diurusi. Diperhatikan. Hidup sehari-harinya ibunya ini dititipkan sama muridnya. Karena dia sebagai anak sulung mungkin dia yang take care selama dia ada di bumi. Karena Yusuf sudah meninggal. Dari situ iman saya dibangkitkan. Tuhan itu peduli. Pekerjaan, perjuangan kita bekerja itu bukan berarti kedagingan. Selama itu kita kerjakan bersama dan mengundang Tuhan. Tuhan itu ada menjadi rohani dan tidak. Itu bukan ditentukan semata-mata bidangnya. Tetapi bagaimana kita menyikapi. Bagaimana cara kita melihat. Bagaimana kita mengundang Tuhan atau kita hanya mengandalkan kekuatan kita.
Apakah kita semua hasil yang diterima untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk diri kita sendiri? Secara ekstrim orang bisa terlibat dalam pelayanan, tapi ujung-ujungnya hanya untuk dirinya sendiri. Bisa terjadi. Sementara ada orang yang kelihatannya dia berjuang dalam bisnis, tetapi dalam sikap hatinya dia mengundang Tuhan dan dia memberikan apa yang dia terima untuk mendukung pekerjaan Tuhan maupun untuk kebaikan keluarganya. Mana yang lebih baik, jadi orang baik nggak punya duit atau orang baik punya duit? Saya kira lebih baik jadi orang baik yang punya duit. Seperti Pak Hadi. Orang baik punya duit, bisa ngasih duit, bisa nolong banyak orang. Daripada orang baik nggak punya duit. Ya, bukan. Memang lebih baik orang nggak punya duit tapi benar mati masuk surga. Itu adalah Lazarus dan orang kaya. Ya, tapi saya bilang jangan milih nama Lazarus lah. Masih banyak yang lain, Daniel, Yusuf juga ada. Ya, ya itu kan ekstrimnya. Masih lebih beruntung orang enggak menderita tapi dia dikenal Allah daripada orang punya seluruh dunia tapi dia dibuang akhirnya. Nah, tetapi Tuhan peduli sama kehidupan di bumi. Dan isu yang diangkat adalah berikan rezeki. Isu kedua apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah. Satu, kita berurusan dengan dosa. Kita nggak pernah lepas, bukan nggak pernah. Artinya kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, kesalahan. Apa itu marah atau apa, dan kita perlu tiap kali mandi supaya hubungan ini terjaga. Saya pikir saya juga nggak baik-baik amat, saya juga nggak taat-taat amat. Tetapi apa yang membuat saya hari ini tetap di dalam Tuhan? Karena ini takut ditinggal Tuhan. Ya, kalau kita ini salah nggak udah diberesin, Tuhan itu jadi hilang gitu. Lah hilang ini kita jadi gelempengan bahasa Jawa nih, gitu. Gelempengan. Ya, orang kalau kehilangan uang kayak bingung. Tapi berapa banyak orang hilangkan gelempengan atau bingung karena kehilangan hadirat Tuhan. Nah, banyak orang nggak menghargai hadirat Tuhan. Padahal itulah harta. Dan Tuhan bilang di mana hartamu di situ hatimu. Bukan di mana hatimu di situ hartamu. Di mana hartamu di situ hatimu. Kalau Anda punya deposito 1M, 10M, disimpan di mana pasti tahu. Nggak lupa lah. Di lemari mana, di selorokan mana, nggak lupa lah. Karena itu harta. Ya kalau deposito 10.000 ya mungkin lupa lah. Gitu. Deposito 10.000 nggak boleh ya, 1 juta lah. 1 juta ya lupa di mana ya, saya taruh di mana ya dulu ya. Tapi lah 10 miliar pasti nggak lupa saudara. Ya karena itu harta. Nah kalau kita bisa melihat itu harta, hadirat Tuhan seperti Musa, kita nggak akan biarkan itu hilang. Kita pelihara. Nah salah satu pergumulan hidup kita apa? Konflik, disakiti, dikhianati, dikecewakan. Nah, kita harus menang. 1 rezeki, 2 hubungan. Supaya kita tidak hidup dalam kepahitan. Kita tidak usah pahit. Kita tidak hidup dalam ketawaran hati. Makanya orang jadi garam dan terang. Garam itu apa sih? Punya rasa. Nah, kita ini tidak boleh kehilangan rasa. Nah, susahnya orang semakin tua, semakin usia. Saya sama Pak Hadi ini seumur. Gitu. Kita ini, ya betul ya, Bro Hadi. Kita sudah kepala 6 ya sekarang. Anda sudah kepala 6 belum? Kita lebih muda lah. Kajak sedikit. Nah, sebentar. Usia jasmani itu kepala 6 gitu loh. Tapi kita nggak boleh tua gitu maksud saya gitu loh. Nah, kita ini harus melawan ketuaan. Gitu. Kita harus tidak boleh tua. Kita ini harus punya perspektif. Kita ini dilahirkan untuk abadi. Katakan amin. Jadi abadi itu kita nggak pernah kehilangan apinya. Kita nggak pernah. Nah, bagaimana salah satu racunnya sakit hati? Karena orang semakin tua, secara alamiah sebenarnya kecenderungan tawar hati, skeptis. Nggak ada gairah, nggak ada. Nah, salah satu yang kita harus menangkan adalah kita tidak kecewa.
Cerita Alkitab tentang Yusuf itu adalah orang yang dikhianati oleh siapa? Saudara sendiri. Tapi Yusuf bukan orang kecil. Bahkan waktu Manasye lahir dia kata, aku sudah melupakan semua kesusahanku di rumah ayah. Artinya apa? Dia sudah menutup semua pengkhianatan yang pernah dialami oleh saudara. Nah, itu yang membuat Yusuf move on. Nah, yang ketiga. Bentar, saya tahan dulu di sini. Isu ampunilah kesalahan kami. Itu diulang setelah doa Bapa kami selesai. Ampunilah. Nah, siapa yang mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Siapa yang nggak mengampuni, dosanya tidak diampuni. Jadi iman, percaya dia baik. Membuat kita ini percaya akan rezeki, berkat, dan juga kesediaan kita mengampuni. Karena kita tahu, kita percaya Tuhan bisa membuat yang jelek jadi kebaikan. Bukan untuk semua orang. Untuk orang yang mengasihi Tuhan. Siapa orang yang mengasihi Tuhan? Yang dikasihi Tuhan dan percaya kasihnya Tuhan atas hidupnya. Makanya dikatakan inilah kemenangan kita. Iman. Nah, iman itu saya coba petakan. Bukan iman sama kuasanya dulu. Tapi iman sama hatinya Tuhan. Iman sama kasih setianya Tuhan. Iman atas yaitu kasih setianya. Karena dia tidak panggil kita budak. Kita dijadikan anak. Imannya anak bungsu itu nggak sampai. Nggak level dibandingkan apa yang di dalam hatinya bapaknya. Dia hanya menganggap bapaknya mau nerima dia sebagai pegawai. Maka dia bilang, aku sudah berdosa, sudah berdosa dan aku nggak layak disebut anak bapak. Yang ketiga dia belum ngomong. Tapi bapaknya sudah meluk-meluk dan memanggil suruh membawakan lembu, anak lembu disembelih perjanjian. Dia mau ngomong gini, jadikan aku salah satu pegawai ini. Tapi dia nggak dijadikan pegawai, dia dijadikan anak. Dan efek yang berikutnya, dia terima jubah, statusnya kembali, tentunya dia bisa masuk, bukan jadi masuk aja di rumah bapak. Dia boleh memiliki hak untuk menikmati apa yang tersedia dalam Bapak. Tapi tadi dua pertandingan battlefield yang harus kita menangkan. Soal pergumulan ekonomi. Dan yang kedua, kita harus bersedia menang atas pengkhianatan, kekecewaan. Malam ini jika masih ada buang dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan masukkan aku dalam pencobaan, luputkan aku dari si jahat. Bahasa aslinya paneros. Paneros itu bisa kata pain, sakit, penyakit, pandemik ini. Dua, poor, poverty, kemiskinan. Jadi tiga modus kuasa maut. Kelaparan, ekonomi, sakit penyakit, sampar, pedang. Kekuatannya merusak dan menghancurkan. Rampok, penipuan, itu pedang. Perceraian rumah tangga, konflik, itu pedang. Ayub waktu iblis diberi kesempatan, pedang masuk, rampok, menghancur melulukan dia. Ekonominya ambruk, lalu disusul sakit. Modusnya setan nggak pernah lepas, nggak pernah berubah. Itulah battlefield kita. Keuangan, kesehatan, dan hubungan. Nah, Tuhan bilang, luputkan kami dari semua yang jahat. Nah, Tuhan, Mazmur Daud mengajak tongkat dan gadamu. Kita nggak boleh hidup tanpa tongkat dan gada. Nah, perjanjian dia, ini salah satu ayat yang coba saya masukkan ini. Ini perjanjiannya itu sungguh mengagumkan. Misalnya ini. Ini. Nih. Bagaimana Hizkia yang kepepet dari Sanherib di 2 Raja 19 ayat 34. Ini yang kuning ini.
Waktu dia berteriak sama Tuhan, Tuhan jawab. Tapi yang membuat saya tercengang itu begini. Tuhan bilang begini, aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Aku jawab doamu. Tapi bukan karena doamu, karena aku kasih setia. Dan oleh karena Daud, karena dia itu cucunya apa? Boyotnya Daud. Nah, sementara Tuhan ngomong sama Daud, aku telah mengikat perjanjian dengan orang pilihan. Ini yang saya ngatakan. Covenant membuat status kita, siapa kita. Covenant membuat kita menjadi berbeda. Covenant membuat kita punya jubah, cincin, dan sepatu. Dan kita melewati. Dan memampukan kita. Kita nggak hanya dikasih, kita diberi otoritas. Dan itu kita terima dengan iman. Pakai otoritas itu, kita bukan dipanggil nyerah sama nasib. Tapi kita dipanggil untuk menyerah kepada Tuhan. Dan kita mempercayai kebaikannya. Dan kita melawan keadaan yang tidak seharusnya. Mari kita hadapi, melewati keadaan yang tidak mudah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan iman. Iman akan kebaikan kasih setia. Karena kita percaya siapa kita. Dan kita tahu siapa yang kita hadapi. Maut, kelaparan, ekonomi, sakit penyakit, dan pedang. Dan luputkan kami dari semua yang jahat. Dan di situ, bagaimana kita memaintain keberadaan kita dengan penyembahan. Sebab engkaulah yang mempunyai kerajaan, yang berkuasa sekarang sampai selamanya. Itulah satu mapping bagaimana kita melewati hidup di bumi dalam nuansa kerajaan surga. Mari saudara-saudara, ini bukan tentang kita, tapi biarlah cerita Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak didesain untuk kalah, kita didesain untuk menang. Kita lahir untuk menang. Karena itulah janji Tuhan. Dan biarlah kita menang bukan karena tentang kita, tapi karena tentang Tuhan yang memanggil dan dia mau berkarya di dalam hidup kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayalah, Tuhan itu baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia. Sebelum saya tutup, saya mengajak kita mendengarkan satu Pak Gana. Pak Gana, kenapa? mungkin ada di sana ada suara bunyi apa ya? Kipas angin atau apa itu Pak ya? Oh iya, mohon maaf. Suaranya komputer saya yang fan-nya agak rusak. Belum saya dandani. Banter sekali ya. Moga-moga tidak ganggu. Oke. Saya naikkan sebuah lagu tentang doa Bapa kami. Saya mengajak kita membuka hati kita. Buka hati dan buka pikiran kita. Lagu ini sudah memberkati saya. Kita anaknya. Kita boleh panggil dia Bapa.
Saja kita berkontemplasi, mari kita berdoa. Bahkan Tuhan berfirman, Bapak siapa yang anaknya minta roti dikasih batu. Dan Tuhan bahkan berkata, Bapak jahat aja tahu. Aku Tuhan, aku bukan Bapak yang jahat. Yang dia butuhkan adalah iman percaya. Masukkan dalam hati kita, siapa kita di dalam Kristus. Kita bukan budak, kita bukan nomor. Kita anak, dan dia kenal nama kita. Dia tebus kita dengan darah putranya. Dan dia tahu sedetik-detiknya hidup kita. Termasuk ketika harus kita melewati pandemi masa yang tidak mudah. Dialah penyertaan, menyertai kita. Dan kita percaya karena cintanya, kasih setianya atas hidup kita. Dan melalui itu, kita menjadi pemenang dan memenangkan pertandingan ini. Peperangan ini. Dan bukan untuk kita. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Guana Tanjung untuk firman Tuhan yang memberikan kekuatan, yang melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan ayat-ayat yang disampaikan, serta contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang yang berkemenangan, ya, seperti contohnya tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud, ya, dalam segala perkara dia lebih daripada pemenang. Nah, sekarang waktunya untuk Q&A ya Pak Adi ya. Ya Bu, ayo mari. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan sehubungan dengan firman Tuhan ini, ataupun mungkin ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke Pastor Guana. Silakan, waktu dan kesempatan kami berikan. Bisa langsung melalui voice ya, jadi ngomong, ataupun boleh melalui chatting. Silakan. Mungkin Pak Sofyan ada pertanyaan? Mati. Apakah ada pertanyaan hubungan firman Tuhan yang disampaikan? Mari Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Sudah jelas semua rupanya. Saya aja bertanya Bu Dia. Ya, silakan Pak. Halo Mbak Guana, terima kasih firman-Nya sangat memberkati. Guana. Ya, sama-sama. Bentar. Saya mau tanya nih, di kisah-kisah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu kan seringkali yang namanya iman ini kan diproses ya, Pastor ya. Tadi kan Pastor juga bilang di dalam Kristus kita menemukan identitas. Nah, Kristus saja pun juga mengalami proses. Nah, mungkin kalau Kristus kan prosesnya karena Kristus Yesus itu adalah Tuhan ya. Prosesnya berbeda dengan kita pastinya dalam memenangkan perkara-perkara di dunia ya. Tapi kan sebagai anak Tuhan mungkin nggak ketika misal menghadapi suatu masalah itu kita ini lagi diproses sehingga Tuhan izinkan itu kita tuh dalam tanda kutip kalah gitu ya. Tapi mungkin di masa depan itu ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik yang kita nggak tahu apa. Dan misalnya nih mungkin ya, misal nih kalau mahasiswa saya atau klien-klien saya pernah diciak orang atau pernah ngalami kegagalan di ujiannya. Tapi itu kan bukan sebagai sebuah garis finish atau harga mati,
yang membuat dia kayak ya udahlah ini berarti aku jadi deluser atau bahasa Jawanya itu delosor ya atau pecundang gitulah. Tapi kan pasti Tuhan akan proses dia untuk ya kita ini bisa bangkit dari keterpurukan dan jadi pemenang gitu ya. Dan pemenang ini kan pasti harus terus ada pertandingan. Nggak mungkin tiba-tiba ada pemenang kok nggak ada pertandingannya gitu ya. Kok nggak ada perkara yang dilawan gitu ya. Kok nggak ada proses yang dilewati ya. Nah, itu benar gitu apa enggak, Pastor? Kalau misalnya memang benar gitu, Tuhan izinkan kita beberapa kali dalam proses kehidupan itu kita dalam tanda kutip kalah, kemudian supaya next time atau pada akhirnya hasil proses akhir itu kita jadi pemenang. Terus bagaimana cara kita punya hikmat untuk mengerti bahwa oh ya kali ini ya kamu harus kalah, kali ini kamu harus terima dan kamu harus belajar dari kekalahanmu ini supaya kamu next time kamu bisa diangkat Tuhan untuk lebih dari pemenang. Seperti katanya Pastor tadi. Gimana Pastor? Oke. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, kita harus percaya kebaikan Tuhan. Bukan lebih daripada secara realita. Misalnya seperti Stefanus, dia kan tidak mengalami pertolongan jasmani, ini ekstrimnya. Kan dia jadi martir pertama. Tapi apakah Stefanus itu kalah? Saya katakan dia tidak mati ngenes. Tapi dia melihat langit terbuka dan Yesus hadir dan menyapa dia dan menyambut dia sebagai prajurit yang mati untuk komandan. Oh ini excited sekali buat dia. Dia nggak mati dalam arti bahasa Jawa ini nelongso. Nah, yang kedua kita harus bedakan antara journey, perjalanan. Makanya orang nggak mengerti kenapa kok Alkitab itu penuh cerita. Karena disitulah kita mendapat nilai-nilai kehidupan. Mungkin agama lain nggak ada kitab sucinya cerita. Ya, yang ada adalah ayat-ayat dan adalah perintah-perintah, peraturan-peraturan. Nah, bagaimana kisah Yusuf misalnya menginspirasi? Bagaimana pengkhianatan saudara-saudaranya justru membuat dia ke Mesir dan di situ bagaimana mimpinya Tuhan itu jadi sebuah realita, digenapi. Itu yang pertama. Nah, saya coba flashback. Bagaimana kalau Ahok waktu itu dipaksakan dia tidak dipenjara? Malah hari ini stigmanya bahwa dia penista agama itu terus bisa digoreng. Tapi hari ini dia sudah dipenjara dan orang mulai justru dengan ketidakadilannya tuh orang mulai apa ya? Satu pesan yang tidak kata-kata tapi orang mulai itu seperti menghujam hati nurani itu. Memang dulu itu memang tidak benar pengadilannya semua. Dan ada satu doa yang hari ini orang merinding itu. Kutuannya Ahok itu. Satu-satu mati. Kena penjara, apa, dan sebagainya. Saya nggak tahu kebetulan atau enggak, tapi saya percaya itu langit berperkara. Gitu. Nah itu kita lihat itu jadi kebaikan. Lepas dengan kasusnya atau kegagalan Ahok di rumah tangganya. Nah yang kedua, bahkan kesalahan kita, kekalahan karena kesalahan, ketika kita bertobat, Tuhan buat jadi kebaikan. Ini yang aneh, tapi kita nggak bilang kalau gitu salah, nggak apa-apa. Karena harganya juga mahal. Misalnya perbuatan Daud mengambil Batseba sebagai istri. Tuhan jelas katakan itu salah dan jahat membunuh suami. Tapi kalau kita kembali dalam cerita ini kan kita nggak ketemu logikanya. Anak yang mendapat warisan dan dipilih Tuhan itu adalah Salomo. Itu anaknya Batseba. Nah kalau dipikir gitu nggak apa-apa. Anaknya dapat jadi pilihan. Jangan lupa anak itu lahir dipilih Tuhan karena pertobatannya Daud. Jadi ngambilnya Batseba itu Tuhan tidak suka, tapi melewati pertobatan justru Daud mendapat anak yang berbeda. Tuhan itu tetap kesalahan kita adalah kesalahan kita. Tetapi ketika dia berbalik, dia bisa buat apa yang salah itu menjadi kebaikan. Bisa jadi kebaikan. Peremuan dan sebagainya. Nah, misalnya Dautoni, misalnya orang belajar kuasa gelap. Ya ini jelas salah. Tapi justru perjalanannya dia di perdukunan dan sebagainya membekali dia menyingkapkan hal-hal yang perdukunan itu kepada yang mungkin pendeta biasa nggak akan bisa nyingkapkan karena nggak pernah jadi dukun. Tapi dia jadi dukun dan belajar ilmu gelapnya sendiri kan tetap
kejahatan, tetap kesalahan. Tapi Tuhan buat jadi kebaikan. Nah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, makanya itu ayat itu pegang. Pastikan, posisikan kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Maka bagiannya Tuhan membuat segala sesuatu kebaikan. Nah, ini yang unik. Tapi bukan berarti kesalahan itu, kalau gitu salah enggak apa-apa. Nah, itu satu proses. Jadi yang akhirnya, biarlah perjalanan hidup kita ini ada gambarnya. Saya ngemiris ketika membaca buku Tidak Ada Pesta Yang Tidak Berakhir. Ini dikarang, ditulis oleh anak dari orang paling kaya se-Asia Tenggara yang tinggal di Semarang. Wee Tiong Ham, Wee Huilan. Jadi dia tidak kekurangan secara materi, tetapi dia mengalami kekosongan dalam hidup. Jadi yang kita harus takutkan sebetulnya bukan tantangan, tapi hidup nggak punya cerita, hidup nggak punya makna. Nah, banyak orang bisa nggak kekurangan karena dia anaknya orang kaya, udah semuanya mapan, tapi dia nggak punya cerita. Dia juga nggak ngalami cinta karena dia gagal untuk menikah dengan orang yang dia cintai. Dan dia juga ya enggak tahu, pokoknya akhirnya hampa saya. Saya baca bukunya itu ikut miris. Sampai segitunya kekosongan dan kehampaan yang dia alami. Ya, saya nggak tahu, mestinya ada orang yang menginjili dia. Karena Yesus itulah kasihnya memberikan kita makna bahwa kita adalah orang yang berharga. Jadi ada orang yang merasa tidak ada harganya, tidak ada nilainya, tidak ada identitasnya. Itu Stanislaus. Jadi kita memang dipanggil untuk memang proses, dan kita karena ketidaksempurnaan kita ya pasti kita punya salah-salah gitu. Tapi Tuhan itu bisa meluruskan. Abraham aja punya banyak salah. Ya, dia ke Mesir ini kan salah. Ya. Tapi Tuhan kan bela. Tapi ya itu nyantolnya Hagar kan di Mesir, dikasih hadiah Hagar. Jadilah cerita seperti ini. Ya memang ada efeknya. Coba dia tidak ke Mesir, dia tidak ketemu Hagar. Tuhan tolong, tapi intrudernya masuk, umpannya masuk. Walaupun rencana Tuhan tidak gagal, tapi pijaan itu masih berefek sampai sekarang. Nah, makanya kita juga jangan mudah-mudah untuk berbuat dosa. Walaupun Tuhan tolong, Tuhan kebaik, tapi efeknya. Daud bertobat, tapi sakitnya luar biasa. Dia harus bayar prosesnya. Oke, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pastor. Ya, sama-sama. 828 ya berarti, Pastor. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Amin. Termasuk tadi kamu gelondong itu jadi kebaikan. Ya, puji Tuhan. Thank you, Pastor. God bless you, Pastor. Sama-sama, God bless you. Terima Baik, kasih. Lydia, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Steny buat pertanyaannya dan jawabannya. Memang ya Roma 828 itu luar biasa. Itu kelihatannya jelek, tetapi Tuhan itu menjadikan itu baik. Tetapi seperti yang Pastor Guana sampaikan, bukannya kita harus berbuat jahat ya, enggak ya. Tapi segala perkara itu bisa menjadikan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan. Pastor, saya ada pertanyaan begini, Pastor. Ini mungkin sedikit di luar ini, tapi yang ingin saya tanyakan adalah kami itu punya sebuah perkumpulan doa. Nah, ada nenek-nenek ya, oma-oma 3 ini. Orangnya tuh sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka kalau ikut berdoa itu dalam bahasa roh, pokoknya sungguh-sungguh. Tapi di dalam hatinya tuh kok dia cerita sendiri, merasakan ketakutan, kecemasan yang mencekam. Terus gini, yang bukan kita menghakimi, yang jadi pertanyaan saya, apakah orang yang sudah doanya seperti itu bahasa roh, tapi kok dalam hatinya itu ada ketakutan, ada kecemasan yang sepertinya seolah menghimpit gitu. Itu bagaimana ya dengan kondisi? Sebenarnya kalau kita jadi pemenang misalnya, kan kita punya bahasa roh, punya itu kekuatan yang luar biasa, tetapi dia berdoa bahasa roh, tapi dia punya kecemasan yang luar biasa dan ketakutan. Itu mohon maaf seperti itu bagaimana ya, Pastor? Oke. Jadi ada bedanya. Misalnya orang bisa karena luar perlakuan jadi marah. Tapi dengan dia mengidap istilah di dalam itu roh marah. Orang bisa takut karena keadaan. Nah, dia bisa lawan. Ini sesuatu yang karena sesuatu yang dari outward.
tetapi dia bisa mengalami, dia diikat oleh roh ketakutan karena beberapa belas tahun yang lalu dia mengalami satu trauma yang dia belum dilepaskan. Jadi trauma itu membuat dia sebetulnya tidak dalam satu ikatan yang di dalam bidang itu. Jadi itulah sebetulnya pembersihan kelepasan secara level to level, bidang ke bidang. Nah, dia harus mengerti dulu bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya. Nah, itu harus dia cabut. Dia harus dicabut roh ketakutan di dalam dirinya. Pasti kalau di trace back itu ada satu titik poin bahwa itu masuk dalam hidupnya. Itu orang bisa, di situ bisa orang mengidap penyakit, migrain, darah tinggi, apa-apa. Karena kalau di trace back ada titik masuknya di masa lalu yang belum diselesaikan. Dan dia tidak tahu caranya. Karena dia seorang yang pendoa, tapi dia mungkin tidak mendalami firman dan dia tidak tahu cara mengudari, melepaskan. Nah, itulah perlu penyingkapan antara firman dan kuasa Roh Kudus harus bersama-sama. Dan itulah yang umat Tuhan harus mulai belajar. Banyak hal yang sebenarnya di masa lalu itu menghambat. Contohnya orang Israel itu. Dia kan sudah lihat kuasa Tuhan. Tapi dia kan tidak pernah percaya. Nah, Simson tidak bisa percaya itu dipengaruhi traumanya 400 tahun itu loh, dari nenek moyang menurunkan. Karena dia bahasa Jawanya digatai sama pemimpin itu sudah ratusan tahun. Berapa banyak kita diajar oleh keluarga, sojok percaya ini. Beberapa orang kan keluarganya sifatnya rasis. Oh, suku ini sojok percaya sama ini. Isi itu pasti bujui kamu kan sojok percaya. Nah, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ini contohnya. Nah, gimana kita harus dilepaskan dari hal itu? Contohnya orang Israel. Kenapa dia selalu menempatkan diri sebagai victim? Gak iso percaya. Sudah pernah lihat laut dibelah? Yang awan, yang api tidak pernah tahu. Ini orang Israel tuh lihat loh, mana turun dari orang percaya. Kenapa? Traumanya 400 tahun yang diturunkan dari turun temurun. Bahwa dia tuh jadi lo budak. Pokoknya pemimpin tuh gatai kita. Nah, ini Tuhan juga tidak dipercaya. Ini lagi-lagi gua ditipu ini. Sebab 400 tahun aku sudah ditipu. Diperbudak. Nah, ini yang kita harus lepas. Batu demi batu. Nah, tiap kita pembersihan itu level to level. Tadi seperti proses. Kita nggak bisa tiba-tiba sempurna. Tapi titik demi titik. Ada kelemahan-kelemahan yang kita nggak tahu. Yang dalam satu titik kita bilang, Tuhan lepaskan aku dari ini. Kira-kira seperti itu, Bu Dia. Ya, jadi itu ibu itu perlu dilayani. Ya. Nah, itu dilayani dengan firman maupun dengan discern karunia marifat. Nanti bisa ditembak di tempat mana. Nah, itu harus dilepaskan. Dan kasus seperti itu banyak sekali dan seringkali tidak terakomodasi dalam pemberitaan firman yang di mimbar minggu itu. Karena seringkali hanya menguatkan dan sebagainya. Tapi bagaimana peta rohaninya itu bagaimana itu menurut saya ada kebutuhan yang besar tetapi sedikit diberitakan. Semua itu ada petanya, semua ada tatanannya. Masa aja ada tatanannya. Ini enggak boleh dicampur ini masuknya lebih dulu, nggak bisa. Semua itu ilmu ada caranya, nggak semua pokoknya mau semangat nggak cukup, semangat perlu, ketulusan perlu, tapi ngerti tatanan itu harus ngerti. Kalau enggak kita nggak bisa mencapai kemenangan dengan makanya dalam roh tapi juga kebenaran. Ini saya enggak sempat iman itu nanti juga membawa kita kepada firman dan tatanan. Nah, selain kuasa. Nah, ini ada sedang lanjut. Enggak, terus. Ada pertanyaan ini titipan, Pak. Mungkin ada bagaimana tatanan untuk menjadi seorang winner, Pak. Mungkin ada tatanannya supaya. Ya tadi salah satu tadi itu secara implisit, Pak Adi. Secara kita harus tahu siapa kita, titik awalnya itu fondasinya. Itu fondasinya. Tuhan itu baik dan kita anaknya dan Tuhan itu baik.
Nah dari situ, kalau enggak orang gereja mula-mula nggak bisa jadi martir. Sebelum Yesus mati, dia sudah buat mujizat. Nggak ada satu orang bisa mati buat dia. Tapi setelah dia mati dan naik ke sorga, jemaat yang biasa ini melihat, oh aku punya Tuhan, gembala itu mati buat aku. Ketika mereka percaya dengan cinta dan kesetiaannya, mereka sanggup melewati maut. Cinta ini kuat seperti maut. Nah ini dulu. Nah selebihnya ya ada step kedua, step ketiga. Tadi itu caranya nerima jubah. Karena jubah itu dari situ punya otoritas. Cincin tadi atau tongkat. Nah makanya kita nggak cukup jadi anak-anak biasa. Anak yang bertumbuh dewasa. Dewasa. Akil balik. Ya, kalau enggak kita nggak bisa lihat itu Alkitab jujur loh. Selama kita belum akil balik, kita tunduk sama elemen dunia. Kita dikocak oleh realita. Tapi ketika kita mulai teenager, kita bisa masuk ke dimensi itu. Nah, di situ baru kita nih menemukan satu energi yang tidak kelihatan tadi, yang sanggup mengubah dan menahan realita yang salah. Yang tidak semestinya. Jadi ada satu kekuatan karena hubungan secara spiritual tadi. Suaranya tolong di-mute ini. Ada cepek Tio ini. Oke. Jadi ada caranya. Kalau dia nggak punya jubah, dia nggak bisa terima cincin, Mbak Adi. Atau tongkat. Kita hidup ini bukan di Firdaus. Kita hidup ini jadi suatu medan. Yang contoh jelasnya tuh kita ini hidup di tengah-tengah virus. Kalau antibodi kita kurang ya kita jadi sakit lah gitu. Kita kan nggak bisa main. Nah itulah. Jadi bukan soal virus itu ada, kuat mana. Katanya Daud Tony adu sakti. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa power. Kalau kita nggak punya power, kita jadi korban nasib. Makanya aku melewati lembah bayang maut. Dia memimpin aku di jalannya. Dan di dalam jalan aku harus bisa pernah melewati lembah bayang maut. Satu kali. Tapi dia menyertai tongkat. Dari mana kita kontak? Tongkat punya tongkat. Kita harus punya jubah dan sepatu. Itu kira-kira gitu. Itu salah satu trigger ya. Kalau kita mau ini pelajaran sendiri. Seperti tadi intinya apa? Enggak ujuk-ujuk. Semua ada tontonannya. Ya, nah ini yang umat Tuhan tuh harus sudah mulai mengerti. Satu lagi ya, saya punya teman cerita ada pabrik krom yang tutup. Kenapa? Satu bahan naik luar biasa harganya. Saya nggak bisa jual. Lah, malah salahnya satu bahan ini kalau dihilangi, kromnya nggak jadi. Jadi nggak ada barang itu satu elemen, itu ada beberapa elemen. Dia bikin jamu, promosinya jamuku tuh bisa mengeluarkan rendir-rendir plek-plek fenomenia yang paru-paru itu akibat COVID. Jamuku tuh orang lain jamunya cuma 6-12 bahan, jamuku 38 bahan. Waduh, tapi jamu ini larang 3 juta. Nah, itu ada bahan utama dan bahan pelengkap pendukung. Tapi dia bilang gini, kalau satu bahan utama dihilangi, jamuku ini gembos. Gembos. Istilahnya gini, kita punya mobil, knalpotnya bocor, gembos, Pak Adi. Businya hilang itu. Knalpotnya aja, knalpot. Bannya gembos. Bisa lari 100, bisa lari kenceng, goyang. Jadi satu elemen itu hilang, itu dia nggak utuh. Nah, ini sudah waktunya umat Tuhan tuh ngerti elemen-elemen rohani. Sehingga dia tahu caranya. Dia bisa menggabungkan, dia bisa memainkan. Tadi ada iman, ada perjumpaan, ada kebenaran, misalnya gitu. Ada beberapa yang kita harus. Tadi itu misalnya jubah, perjumpaan itu perjanjian, memberi jubah ada sepatu, ada cincin. Kan enggak cuma jubah tok, enggak ada cincin tok, ada sepatu tok. Nah, ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih, semakin malam semakin panas. Ini masih ada pertanyaan Pak Adi. Masih ada waktu ya Pak Adi ya? Ya, ada 2 pertanyaan di chat ini, Bu, biar bisa dibacakan. Betul.
Ini Pastor masih ada 2 pertanyaan, boleh dibantu jawab ya Pastor? Ya, Pertanyaan yang pertama dari Ibu Nelly, pertanyaannya saya mau bertanya, apakah orang yang memiliki pelayanan seorang pendoa dan memiliki kehidupan yang mencari Tuhan, hal-hal itu menjadi jaminan, apakah menjadi jaminan menjadi seorang pemenang? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana rahasianya mengakui Tuhan itu baik jika kenyataan hidup yang kita alami selalu tidak baik? Itu 2 pertanyaannya, Pastor. baik. Yang pertama, kita harus tahu doa itu bukan jimat. Banyak orang doa, memang doa itu sebuah fondasi kehadiran. Tetapi bukan jimat, semua disuruh Tuhan yang melakukan. Oh, saya enggak bekerja, saya enggak biar Tuhan yang jaga, dan sebagainya. Enggak bisa. Misalnya, bagaimana keadaan, saya sering sampaikan itu di PDKZ. Waktu Musa di pinggirnya sungai Teberau, Laut Merah itu kan Fir'aun ngejar lagi. Terus dalam penglihatannya dia tahu Tuhan itu bela. Terus dia ngomong, istilahnya bernubuat, jangan takut. Nanti Fir'aun dan pasukan yang kamu lihat itu sudah tidak ada lagi. Tuhan berperang buat kita. Jawab Tuhan apa? Itu lucu. Itu kalau dipetakan bagus sekali. Kenapa engkau berseru-seru padaku? Bangun, angkat tongkatmu, suruh orang Israel itu berangkat. Belahlah laut, angkat tongkatmu belah. Saya bahasakan ya. Mana aja sembahyang terus minta aku. Sekarang bagianmu. Jangan cuma doa. Berangkat, bertindak. Sekarang belah laut. Ojo aku. Kamu yang belah laut. Dengan kuasaku. Jadi kita harus tahu kapan Tuhan itu intervensi langsung. Kapan kita yang disuruh melakukan bersama Tuhan. Jadi nggak bisa, oh aku doa-doa. Nah makanya doa roh dan kebenaran. Jadi banyak orang nggak menang karena dia nganggap doa, pokoknya doa tok. Padahal yang suruh berkuasa itu kita. Bukan Tuhan langsung. Tapi kita dengan mandat dan bersama Tuhan. Intervensi Tuhan itu terjadi ketika itu segalanya nggak ada. Jadi Tuhan itu bisa nolong kelaparan. Mana turun dari surga. Memang kita nggak bisa bercocok tanam. Tapi bagaimana dengan Elia? Coba Elia di Sungai Keret. Oh, aku percaya sudah selama setahun dikirimi gagak roti mujizat toh. Tapi rotinya gagak sudah nggak dikirim lagi. Musimnya berhenti. Bergerak Tuhan. Coba deh, aku percaya. Sudah setahun, enggak anu kok. Tetap dikirim. Kelaparan dia. Karena Tuhan moving forward. Coba orang Israel sampai ke dalam perjanjian enggak pernah cocok tanam. Oh, saya 40 tahun enggak kerja. Mana turun kok. Yang ngatur kita atau Tuhan. Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi kita enggak bisa nyuruh memerintah Tuhan menurut selera kita. Ada orang sakit enggak mau minum obat. Saya bilang Tuhan itu bisa nyembuhkan enggak pakai obat. Tapi bukan berarti terus orang itu dikasih obat enggak mau. Itu kan beda. Itu kan maksud Tuhan untuk dengan caranya kan begitu. Apa Tuhan sanggup? Ya Tuhan sanggup. Tapi Tuhan kan enggak, bukan suruhan kita kan gitu. Tuhan tuh bisa. Nah, bagaimana tuh dengan kasusnya Yusuf? Tuhan enggak intervensi, tapi Tuhan memberi hikmat. 7 tahun kelimpahan itu bagaimana dia? Lah kalau orang hanya baca Alkitab itu hanya mana turun dari surga, oh tak sembayang toh mau mana turun dari surga. Saya punya teman waktu dia insinyur Pak Loki. Betul ini arsitek kerja. Tapi waktu dia full time betul-betul enggak ada kerjaan, enggak ada penghasilan. Itu dia cerita anaknya baru punya anak, ya lagi punya anak, beli susu enggak punya uang. Malam-malam itu susunya habis. Sama dia sudah pokoknya diciduk mana dikoreti. Ono meneh. Luar biasa ya. Seperti 2 ekor ikan 5 potong roti. Diambil ada lagi. Mobilnya mati apa? Mogok enggak punya duit ditumpangi tangan melaku meneh. Kan kita sering dapat cerita bensin enggak ada. Bensinnya bisa penuh atau bisa jalan tanpa bensin atau apa. Ya tapi saya guyoni. Tapi lah sekarang kira-kira lah mobilmu mogok mbok tumpangi tangan ora iso. Soalnya gue duit kok gitu, aku yoni gini. Jadi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa. Saya juga ngalami hal-hal yang ini
Tapi bukan berarti kalau gitu maksa Tuhan itu seperti itu. Ada bagian. Nah itu. Nah yang kedua, kok selalu yang jelek ya? Itu bukan Tuhan. Biasanya kalau sudah berulang, ijaan. Orang sakit-sakitan terus, orang bangkrut terus, orang dibujui terus. Itu ada kutuk. Kutuk itu bukan orang jahat yang ngadu. Dia nyimpen kutuk. Dia menanggung kutuk. Kalau misalnya seorang ibu di pasar Atom, ada orang jahat masukkan ke tasnya yang terbuka, bangkai tikus. Dia tidak tahu. Pulang tasnya dibawa ke kamar. Apa yang terjadi? Sak kamar bau bangkai tikus. Dia berbuat dosa enggak? Enggak. Suaminya yang tidur serumah ikut korban enggak? Ikut dosa enggak? Enggak. Tapi karena dia nyimpen bangkai tikus itu di situ. Secara tidak sengaja. Tidak tahu. Pokoknya kalau sudah berulang 2 kali, 3 kali, kita cek. Bukan siapa yang salah, apanya yang salah. Waktu baca 2 Samuel 21, 3 tahun terjadi kelaparan, krisis ekonomi. Kalau saya petakan hari ini, bisnis 3 tahun nggak cuan. Bukan Daud kurang sembahyang. Daud tidak nyalakan siapa-siapa. Dia cari Tuhan. Tuhan apa yang salah? Tuhan jawab, ada utang darah. Bukan karena kamu kurang sembahyang. Bukan dosamu. Ada pijaan maut di situ. Nah itu ada caranya untuk cabut. Nah inilah sudah waktunya. Umat Tuhan itu tidak hanya pasrah. Dia tahu di mana itu jabutnya. Ya, saya sendiri sebagai pribadi masih belajar banyak. Tapi ada banyak hal yang saya bisa katakan tidak perlu terjadi. Kalau kita tahu. Banyak orang misalnya kena kanker usus. Saya itu sedih ada teman atau anak sekolah minggu yang kena kanker. Tapi banyak orang nggak tahu caranya nyuci perut. Kita punya mobil itu loh, perlu dibersihkan nggak pistonnya nanti. Nah ini usus dipakai loh, nggak pernah dibersihkan. Nggak pernah minum misalnya minum es stroke terus. Bangun pagi yang ngopi, misalnya gitu. Bangun ngopi jangan ngopi, minum air hangat lah, minum air jeruk lemon atau apa. Dibersihkan, dicuci. Makan sayur. Nah usus nggak pernah dicuci. Lama-lama ya kotorannya itu bisa bikin kanker. Nah itu karena dia tidak tahu, bukan karena berbuat jahat. Nah hal-hal seperti itu. Pak Adi kan pernah cerita sama saya. Orang itu mesti megang aspirin. Nah sekarang ada D-dimer ceritanya Dahlan Iskan. Nah sekarang orang bikin kalau sakit COVID salah satu obat yang harus dimasukkan apa? Pengencer darah. Dulu orang nggak dokter ya nggak ngerti, ya tahap demi tahap belajar. Uang ini orang mati, padahal sudah dikasih ini kok mati. Terjadi pengentalan darah. Dan orang nggak tahu, dulunya nggak tahu. Ya sudah, makanya pengetahuan kita harus bertambah, bertumbuh. Tuhan memberkati Ibu Dia dan yang lain. Terima kasih sekali. Ya. Pertanyaannya banyak dan semua sudah terpuaskan ya dengan jawaban yang disampaikan oleh Pastor. Tak tutup ini sampai setengah 10 nanti. Pas tepat ini kebetulan. Ya. Seru Pak, dengan begini Pastor kita bisa tahu ya. Jadi kadang tuh memang seperti ada kayak tadi yang Pastor bilang ada harus kayak doa pelepasan. Mungkin trauma. Iya, doa pelepasan itu bukan kesetanan, bukan. Pijaan itu lo harus dicabut. Gitu. Itu sudah waktunya. Cek pokoknya 3 battlefield kita, pedang, kelaparan, sampar. Istilahnya di ekonomi, sakit penyakit, atau keadaan hubungan, rumah tangga, atau apa. Sudah 3 itu. Kita cek, kalau itu berulang-ulang terus. Berulang 2-3 kali aja kita harus waspada. Bukan siapa yang salah. What's wrong? What's wrong? Apanya yang salah? Ada pelayanan khusus ya, Pastor, kayak gini ya? Ada pelayanan khusus ya? Sebetulnya kalau kita itu sudah petakan, ya tinggal dibawa dalam perjanjian Tuhan. Karena perjanjian itu mengikatkan kita dengan Tuhan, sekaligus memutuskan apa di dalam pijaan setan. Ya,
Makanya kalau saya doa kelepasan sama saya enggak mau main otot-ototan, dipetakan dulu. Iblis tuh main legal kok, main legal, main aturan main. Dia juga nggak bisa lari dengan tatanan peraturan kerajaan itu. Ya, gitu. Itu kayak orang kayak ya mencari celahnya, tapi dengan tujuan jelek gitu. Jadi Ahok itu bikin celah. Walaupun tidak salah, tapi celah itu dipakai untuk nuduh, mendakwa. Nah, itu pendakwa itu. Membuat Ahok itu digiring ke penjara. Padahal logikanya nggak salah. Kita ini nggak perlu salah. Cukup buat celah. Buat celah, jadi dia bisa masuk. Ya kayak di rumah kita kan ada nyamuk, ada kacau, ada tikus lah misalnya. Kita kan nggak mempersilahkan dia masuk. Ya pokoknya ada lubang lewat mana dia masuk. Ya sudah. Nah, ini kita harus jaga celah itu tidak terjadi. Jangan dibiarkan celah. Kan pedang itu masuk dalam hidupnya Daud karena celah itu. Dosanya udah diampuni, pedangnya miber-miber itu. Waduh, ngeri banget itu. Anaknya mati 4, persis 4. Dia memakai tuntutan hukum Taurat. Makanya Taurat itu jadi pijaan dosa itu. Nah, maut mendakwa dari situ. Pokoknya dia tuh main aturannya itu di situ dia tahu, setan itu. Setan tuh tahu aturan main itu, tapi dia enggak punya aturan memang. Tapi tahu aturan, tapi dia enggak tahu, dia tidak tahu aturan, tapi dia ngerti dan dia masuk dalam celah-celah itu. Baik, saya serahkan sama Budia atau Pak Adi. Terima kasih Pastor pelayanannya. Pak Adi, masih ada